Salam, damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pelajaran rohani yang ke-13, dan saya memberikan sebagian kecil dari keterangan firman Tuhan. Saya yakin juga saudara-saudara akan lebih banyak menambahkan dari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Judul pelajaran kita, bersinar dengan kemuliaan Allah. Ayat pendukung firman Tuhan kita bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6, Yohanes 8 ayat 32, Wahyu 18 ayat 1, Wahyu 4 ayat 11, Keluaran 33 ayat 18 19, Wahyu 5 ayat 6 dan ayat 1, Wahyu 13 ayat 8. Ayat inti kita Wahyu 18 ayat 1, firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sahabat firman, sangat menarik kita melihat dalam pasal 17. Ini berbicara mengenai Babel yang bebal akan dihancurkan. Maka pasal 18 merupakan kumpulan seruan atau tangisan dan nyanyian celaka akan kehancuran Babel. Timbul pertanyaan, apa yang Rasul Yohanes katakan kepada kita tentang malaikat ini dalam Wahyu 18 ayat 1 dan Habakuk 2 ayat 14. Yang pertama, bahwa kata Yunani perjanjian baru untuk kekuasaan adalah exoisa. Dan Yesus menggunakan kata ini dalam Injil Matius yang selaras dengan pengutusan murid-muridnya. Yang kedua, Matius 10 ayat 1, Yesus memberikan murid-muridnya kuasa atas penguasa-penguasa dan kekuatan kejahatan. Dia mengirim mereka keluar dengan kuasa ilahi untuk menang dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, Matius 28 ayat 18-19, Yesus sekali lagi mengutus mereka, tetapi kali ini dengan segala kuasa di surga dan di bumi untuk pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ada beberapa peringatan bagi kita mengenai hari-hari terakhir sejarah manusia di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 6. Yang pertama, sahabat firman bahwa Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya di Tesalonika untuk berjaga-jaga dan sadar dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan jika Paulus akan mengatakan itu kepada orang percaya, apa yang akan dia katakan kepada kita hari ini? Yang kedua, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak terang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, dan bahwa mereka tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu kedatangan kembali Kristus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 harus mendatangi mereka seperti pencuri dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4. Yang berikut ini mengungkapkan kasihnya dalam kehidupan pribadi kita, akan mengungkapkan kemuliaannya, karakternya kepada dunia. Yang keempat, bahwa pekabaran terakhir yang harus diwartakan kepada dunia yang diliputi kegelapan rohani yang disampaikan oleh ketiga malaikat di tengah-tengah surga adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Wahyu 14 ayat 7. Yang kelima, tidak ada kemuliaan bagi diri sendiri, sahabat firman, baik dalam perbuatan baik kita atau kebenaran kita atau kebijakan kita. Oleh sebab itu ingat, sahabat firman, tidak ada kemuliaan berasal dan bagi diri kita sendiri, namun kemuliaan itu berasal dari dan bagi Tuhan sebagai gantinya. Kata-kata apakah yang dikatakan dengan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bumi seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 18 ayat 1? Dan saudara lihat Wahyu pasal 4 ayat 11, 5 ayat 12, 19 ayat 1, 21 ayat 26. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa dalam Keluaran 33 ayat 18-19? Apakah kemuliaan Tuhan itu? Jawabnya seperti ini, sahabat firman. Yang pertama adalah kemuliaan Allah adalah karakternya
bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah dan karakter kita diubahkan oleh kasih penebusan. Oleh sebab itu, sahabat firman, Yesus menggunakan ungkapan untuk berjaga-jaga sehubungan dengan doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam Matius 24 ayat 42, Matius 26 ayat 40-41. Berjaga-jaga berarti waspada secara rohani. Berpikir sadar berarti serius dengan waktu yang kita jalani dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita yang mengetahui kebenaran tersebut. Nah, sahabat firman, kita harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Dan yang berikut, sementara peristiwa itu mungkin menjadi kejutan bagi dunia, sahabat firman, namun itu seharusnya tidak menjadi kejutan bagi kita. Yang ketiga, meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, kita cukup melihat untuk mengetahui bahwa itu akan datang dan bahwa sekarang hari ini adalah hari untuk bersiap-siap. Yang keempat, jika kita baca Daniel pasal 2, kita perhatikan urutan kerajaan yang datang dan pergi, persis seperti yang diprediksi. Apa pelajaran rohani bagi kita? Pelajaran rohaninya adalah seperti ini. Yang pertama, bahwa Kristus telah memberi kita pekabaran akhir zaman ini sehingga kita mengetahui apa yang akan datang agar kita dapat bersiap-siap untuk itu. Yang kedua, bahwa nubuatan Daniel dan Wahyu dikombinasikan dengan karunia nubuatan modern. Dan ini memberi kita wawasan ilahi tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Yang ketiga, nubuatan firman Tuhan menguraikan sejarah keselamatan lebih dulu. Dan dalam Daniel pasal 2 memberikan bukti yang kuat dan rasional bahwa kita dapat mempercayai Tuhan. Mari kita lihat pertanyaan ini. Janji apakah yang Yesus berikan tentang mengetahui kebenaran dan di mana itu ditemukan? Nah, ditemukan di dalam keterangan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 32, 7 ayat 17 dan 17 ayat 17. Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa seruan terakhir Allah kepada umatnya adalah lari dari Babel agar tidak ikut menanggung kesalahannya dan berjalan dalam terang kebenaran abadi yang ditemukan dalam firman-Nya. Yang kedua, sahabat firman yang berkata Tuhan, kunci dari segalanya adalah kitab suci. Dan selama orang-orang tetap berpegang pada kitab suci dan mengikuti apa yang diajarkannya, mereka tidak akan tertipu dalam krisis terakhir, khususnya mengenai penyembahan pada hari Sabat. Yang ketiga, pekabaran ini diakhiri dengan seruan mendesak bagi para pengikut setia Kristus untuk menaati perintah-perintah Allah melalui iman Yesus yang hidup, yang tinggal di dalam hati mereka. Wahyu pasal 14 ayat 10. Sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, bahwa Allah telah membangkitkan umat akhir zaman yang berdiri di atas bahu para reformator besar di masa lalu dengan kitab suci sebagai satu-satunya pernyataan iman mereka. Hanya Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan mereka. Dan Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan mereka, dan kedatangan Tuhan kita sebagai penyempurnaan dari semua harapan mereka. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa ketiga malaikat dalam Wahyu 14 bergabung dengan malaikat keempat dalam Wahyu 18. Dan malaikat ini memberikan kuasa kepada pemberitaan ketiga malaikat agar bumi disinari dengan kemuliaan Tuhan. Dalam Wahyu 18 ayat 1. Yang ketiga, pasal 18 berfokus pada peristiwa-peristiwa besar yang mengarah pada klimaks sejarah manusia dan kemenangan akhir Injil.
Nah, pertanyaannya, apakah arti dari lambang anak domba dan mengapa itu muncul berkali-kali dalam kitab Wahyu? Saudara baca Wahyu pasal 5 ayat 6, ayat 8, 12 ayat 12, 7 ayat 17, 14 ayat 1, 15 ayat 3, 19 ayat 7, 21 ayat 22, 23 ayat 23, 22 ayat 1 dan ayat 3. Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa dari kata-kata pembukaan kitab Wahyu dituliskan bahwa ini adalah wahyu dari Yesus Kristus. Dan bukan hanya anak domba, tetapi anak domba yang disembeli. Wahyu 5 ayat 6, ayat 12, 13 ayat 8. 13 ayat 8. Yang kedua, bahwa itu artinya Yesus Kristus disalibkan. Inilah jantung dan jiwa bukan hanya dari seluruh kitab suci, tetapi juga dari kitab Wahyu dan pekabaran 3 malaikat. Yang ketiga, kita tidak dapat setia pada panggilan itu jika kita tidak dapat melakukan pekerjaan yang Allah telah gerakan untuk dilakukan oleh gereja ini, kecuali jika kita memiliki anak domba yang disembelih. Yesus disalibkan, korban untuk dosa-dosa kita, sebagai titik fokus dari pekabaran kita. Kita datang kepada kesimpulan sahabat firman. Poin yang pertama, sahabat firman berkata, Tuhan, hamba-hamba Allah dengan wajah yang bersinar, dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga, dari suatu tempat di tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Poin yang kedua, bahwa mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Poin yang terakhir, bahwa setan juga bekerja dengan tanda-tanda ajaib untuk menipu, bahkan mendatangkan api dari langit di hadapan manusia dalam Wahyu 13:13. Demikianlah penduduk bumi harus menentukan kedudukan mereka dari saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.